Sobat Mahasiswa, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi terkait demokrasi dan pendidikan demokrasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan demokrasi dan pendidikan demokrasi itu sendiri? Mari kita simak selanjutnya. Demokrasi merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan di dalam kehidupan politik masyarakat yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. Selain itu, pendidikan demokrasi adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan. Selanjutnya, sistem politik. Yang pertama monarki, kedua mobokrasi, ketiga tirani, keempat demokrasi, kelima oligarki, dan keenam aristokrasi. Jenis demokrasi ada dua, yang pertama demokrasi langsung dan yang kedua demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. Sedangkan demokrasi tidak langsung merupakan paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa tujuan demokrasi. Hayo, sobat mahasiswa, ada yang tahu nggak? Nah, demokrasi bertujuan untuk memberikan kebebasan berpendapat, menciptakan keamanan serta ketertiban, dan juga untuk membatasi kekuasaan dari pemerintah serta mampu melibatkan secara aktif masyarakat dalam gerak sistem pemerintahan. Terus apa saja yang termasuk di dalam prinsip-prinsip demokrasi? Yang pertama pembagian kekuasaan, kedua pemerintahan berdasarkan hukum, ketiga pemerintahan mayoritas, keempat pemerintahan dengan diskusi, kelima pemilihan umum yang bebas, keenam manajemen yang terbuka, ketujuh pengakuan terhadap hak-hak minoritas, kedelapan perlindungan terhadap HAM, dan kesembilan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Apa yang menjadi peran dari demokrasi? Ayo kita bahas selanjutnya. Demokrasi sendiri memiliki peran sebagai sistem politik dan juga sebagai sikap hidup bagi masyarakat. Selanjutnya pembahasan tentang nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, mampu menyelesaikan pertikaian, kedua menjamin terjadinya perubahan positif, ketiga pergantian penguasaan yang terstruktur, keempat pengakuan dan penghormatan pada nilai keragaman, dan yang kelima menegakkan keadilan. Hei sobat mahasiswa, demokrasi apa saja yang diterapkan di Indonesia? Mari kita simak lebih dalam. Perkembangan demokrasi di Indonesia, yang pertama demokrasi parlementer, kedua demokrasi terpimpin, ketiga Pancasila, dan yang keempat demokrasi reformasi. Selanjutnya, periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1950, yang kedua 1950 sampai dengan 1965, yang ketiga 1966 sampai dengan 1998, yang keempat 1998 sampai dengan 1999, dan yang terakhir pada tahun 1999 sampai dengan sekarang pada tahun 2023. Adapun sistem politik demokrasi di Indonesia. Demokrasi dan non-demokrasi. Keduanya memiliki sistem yang sama, namun dalam perihal peran masyarakat non-demokrasi, berarti masyarakat tidak terlibat dalam sistem pemerintahan secara langsung. Nah, apa saja sandi pokok dalam sistem demokrasi Indonesia? Sobat mahasiswa, mari kita simak. Pertama, ide kedaulatan rakyat. Kedua, negara berdasar atas hukum. Ketiga, bentuk republik. Keempat, pemerintah berdasar konstitusi. Dan kelima, pemerintah yang bertanggung jawab. Pendidikan demokrasi. Sebuah sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar dapat dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi sebagai kultur demokrasi. Dapat disimpulkan bahwa sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal, yaitu institusi atau struktur demokrasi dan perilaku atau kultur demokrasi. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan pendidikan demokrasi. Yang pertama, pendidikan formal, yang kedua pendidikan informal, yang ketiga pendidikan non-formal.
Selanjutnya, pembahasan mengenai prinsip pendidikan demokrasi yang ada di Indonesia. Di antaranya, menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia berdasarkan dengan nilai luhurnya, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur, serta mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap individu. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pendidikan demokrasi di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi untuk menjadikan warga negara yang lebih baik. Manfaatnya yakni kesetaraan sebagai warga negara serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Sekian Sobat Mahasiswa.